Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Terkhusus adalah nikmat iman. Karena sampai detik ini kita masih terus diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriman kepada Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu hendaklah kita sebagai seorang manusia atau seorang hamba melazimkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat maknawi maupun nikmat hissi. Maka Mitra Jaisi, guru saya selalu mengajarkan, bahkan mengingatkan untuk selalu membaca atau mengucapkan alhamdulillah di saat penghujung akhir malam ataupun menjelang kita tidur, sebagai tanda atau bukti bahwasanya kita telah mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan. Karena sekali lagi, jikalau Allah tidak memberikan segala apa yang kita butuhkan, baik itu secara zahir maupun batin, maka kita termasuk orang-orang yang menyesal. Kenapa ya? Karena kita tidak akan bisa beraktivitas semaksimal mungkin. Segala sesuatunya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita syukuri. Walaupun kadang kita masih sering lalai dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah paling senang kepada hamba-hambanya yang segera melakukan taubat. Haisari'u ila maghfirati rabbikum. Bersegeralah engkau untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita untuk selalu bosan-bosan bertobat kepada atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW selalu melazimkan istighfar sebanyak 70 kali di tiap harinya. Namun didasari atau dibarengi dengan rasa perasaan bersalah ketika kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari taubat adalah menyesal, mengakui segala kesalahan yang kita lakukan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan akhlak. Maka beruntung dengan hadirnya Nabi, saat ini kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Namun jangan bersedih hati, walaupun secara jasa dia Nabi sudah tidak ada, namun masih banyak penerus-penerus perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik dari kalangan habaib,
dari kalangan kiai, dari kalangan asatidz. Mereka lah para ulama-ulama yang meneruskan perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka jadikanlah mereka adalah contoh atau uswah dari gerak-geriknya, kemudian juga terus mengikuti jalan mereka dari ilmu-ilmu yang disampaikan, kemudian amalan-amalan yang diberikan, dan juga jangan sampai putus asa ketika mendapatkan teguran. Oleh karena itu teruslah untuk mengikuti jalannya para ulama. Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari menjelang siang ini sama-sama kita akan belajar dari masih kitab yang sama, yaitu kitab Mahfuzat, berisi tentang nasihat-nasihat singkat yang memberikan kita petunjuk yang untuk bisa terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kitab ini tidak menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkenaan atau hukum-hukum yang berkenaan tentang ibadah. Tapi ini adalah nasihat-nasihat yang berkenaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tadi sebelumnya sudah dibahas tentang kitab Fathul Qorib, ya, yaitu yang membahas tentang kaidah-kaidah hukum di dalam beribadah. Jadi pun di dalam beribadah ada aturan-aturan tertentu gitu. Sama ketika kita bekerja di suatu perusahaan, itu kan ada aturan-aturannya gitu. Masuk telat, ya, gaji dipotong. Terus izin sakit nggak izin, ya nggak, ntar di ada penilaian tersendiri lah gitu. Nah, maka dari kitab ini berbeda. Ini berisi tentang nasihat-nasihat tentang bagaimana kita menjalani kehidupan. Ini sebuah kitab kecil atau nasihat-nasihat singkat gitu. Walaupun memang ada beberapa kitab-kitab besar yang dikarang oleh para ulama-ulama besar. Seperti yang dikarang oleh Syekh Umar An-Nawawi Al-Bantani, itu kitab Nasaihul Ibad. Kemudian oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dengan kitab Nasaihud Diniyah. Kemudian juga yang paling fenomenal adalah karangan dari Al-Imam Al-Ghazali, ya, kitab Ihya Ulumiddin, ya, kitabnya Minhajul Abidin, banyak sekali, ya. Nah, langsung saja kita mulai Mitra JIC. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul umuri awsatuha. Di sini dikatakan oleh si pengarang dari kumpulan Al-Hikam wal Amsal As-Sairah, ya, hikmah-hikmah dan contoh-contoh yang kita pakai untuk sehari-hari, ya. Jadi khairul umur, ya, amrun itu sebuah perkara, umur di sini adalah jamak dari amrun. Jadi sebaik-baiknya perkara apapun itu, ya. Ausatuha, gitu. Khabarnya adalah ausatuha. Karena ketika ada jumlah mudhof, kemudian dia pasti termasuk ma'rifah, gitu. Ausatuha. Jawabnya adalah ausatuha, yaitu yang pertengahan dari perkara-perkara tersebut. Maksudnya persedengan. Kalau kata guru saya, pokoknya mau ngapa-ngapain persedengan aja. Ya enggak, tengah-tengah gitu. Lebih enggak, kurang kagak, tengah-tengah gitu. Maka di sini dijelaskan di dalam syarahnya, ai khairul umur mayakunu wasatan. Nah, jadi yang dimaksud sebaik-baiknya perkara adalah sesuatu yang berada itu di tengah-tengah gitu. Wa yakunu mu'tadilan, dan juga kondisinya itu adil. Ya, mu'tadil itu pertengahan gitu ya. Ai la yatajawazu 'anil haddi. Yaitu yang dimaksud pertengahan di sini adalah
la yatajawazu 'anil haddi. Dia tidak melewati ya dari batas-batas yang telah ditentukan. Hatta la yakunul mar'u bakhilan wala mubadziran. Sehingga la yakunul mar'u, seseorang itu tidak menjadi pribadi yang bakhil. Bakhil itu tuh apa nih? Ngekep gitu ya. Terlalu disimpan gitu. Jadi kalau ada kebutuhan, simpen aja lah. Ya, ditabung. Ya. Itu pun kadang bahkan untuk kebutuhan dirinya sendiri gitu. Ini punya target misalkan. Mau beli motor. Nabung dah. Ya. Sedangkan uang untuk makannya sudah habis gitu. Nah ini sampai buat makannya sendiri aja ditahan gitu. Ya, dikekep gitu. Yakunul mar'u bakhilan ya. Nah, ini bakhil itu terlalu pelit gitu ya. Yang dianjurkan itu tuh hemat gitu. Hemat sama bakhil tuh beda. Al-iktisad. Ya, hemat sama bakhil tuh beda. Kalau bakhil tuh terlalu ngekep gitu. Kalau hemat tuh apa namanya? Ya sesuai dengan kebutuhan. Makanya guru saya mengajarkan tentang bagaimana tata cara menabung yang baik gitu, yang sesuai. Udah nabung aja gitu ya enggak. Cuman jangan sampai mengganggu apa namanya? Kebutuhan sehari-hari kita. Misal dia biasa sedekah dalam sehari itu 2.000 perak. Lalu kemudian dia punya keinginan untuk membeli motor, ditabung dah tuh. Karena menabungnya ini apa namanya? Pengen beli motor ya enggak, sehingga menghalangi dia dari sedekah yang 2.000 tadi. Enggak. Sedekah mah sedekah aja. Gak usah ditarget, nabung aja. Ya enggak mesti itu harus sehari itu 100.000. Misalnya ada kebutuhan ya enggak, memang enggak ada beras gitu. Dan buat makan misal sama lauk itu habislah 20.000. Udah jadi akhirnya kan tabungannya berkurang. Yang harusnya 100 itu menjadi 80.000 untuk kebutuhan dia makan. Jadi kan sebenarnya menabung itu adalah kelebihan. Kalau memang ada lebih, kalau nggak ada ya udah. Gitu. Konsep ini yang kadang kita kurang pahami. Ya, tabungan itu tuh kelebihan dari apa yang kita miliki. Ya. Sama dengan sodako pun begitu, kelebihan. Ya, kira-kira ada lebih. Listrik udah, kontrakan udah, makan udah, anak bini uang jajannya udah, kita udah. Lebih nih. Sodako dah. Ya, ini sodako-sodako yang sunnah gitu. Jadi apa namanya? Jangan sampai tadi apa namanya? Gaya menabung kita atau pola menabung kita ini kurang tepat. Ya, ini yang dimaksud tidak tengah-tengah gitu, berlebihan, nahannya itu terlalu berlebihan. Sampai nggak makan gitu kan. Sampai ya puasa ya bagus gitu kan. Cuman kalau puasa niatnya ya biar uang kekumpul lah sayang. Banyak kan diantara kita. Bahkan saya pun pernah mengalami apa namanya masalah tersebut gitu. Dulu tuh nabung tuh jadi nggak bebenaran puasa enggak. Kadang puasanya ya karena pengen nabung aja gitu. Jadi niat awalnya karena pengen nabung, pengen kebeli motor, baru berpuasa. Berbeda dengan orang-orang yang apa namanya orang-orang soleh nggak puasa. Niatnya memang di awalnya pengen puasa. Nggak sengaja uangnya ketabung gitu aja kan nggak kepake. Gitu kan. Uangnya nggak kepake tuh. Emang niatnya mau puasa Senin Kemis gitu. Nah yang benar tuh begitu. Ya. Jadi kita kebalik gitu. Niatnya apa namanya mau nabung gitu biar uang ini nggak digunain daripada nggak digunain mendingan sambil puasa lah ya masih lebih baik dibanding nggak sama sekali gitu. Cuman takut nanti ya niatnya ini gitu bukan karena Allah gitu. Cuman alhamdulillah lah sekali lagi Bang Gi bilang jadi tidak ada yang salah gitu kan, hanya saja mungkin kita belum mengerti gitu, tidak ada yang salah. Nah, kalau mau dibanding yang puasa tadi salah apa benar? Lah benar sudah. Yang salah itu yang nggak puasa gitu kan. Nah, terus yang nggak puasa benar apa salah? Ya benar juga. Orang puasa sunnah kok gitu. Kecuali puasa wajib gitu kan. Ya mungkin dengan dia berpuasa bisa mengurangi aktivitas yang wajib. Contoh misal
ketika dia harus berpuasa gitu. Nah, itu misalnya di kerjaan sampai lemes, sampai ngetik tombol komputer kan nggak bisa tuh, lesu banget gitu kan. Yang apalagi yang ngegojek, yang kuli bangunan gitu kan. Mencari nafkah itu lebih wajib gitu. Sedangkan berpuasa kan sunnah. Kayak puasa Senin Kamis ya yang Bang J bilang gitu. Bukan puasa Ramadan wah nggak ada toleransi gitu kan. Ya memang ada sih, nanti ada beberapa apa namanya orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Namun itu adalah perkara wajib, maksud Bang J seperti itu. Ya. Jadi apa namanya, kita harus mengerti mana yang sunnah, mana yang wajib gitu. Jangan sampai kita belain sunnah, yang wajib keteteran. Puasa dia rajin Senin Kemis. Ya akhirnya kerjaan jadi lemes gitu kan. Nah, salah juga, ini kurang tepat gitu kan. Nah, berarti masih baik yang tidak berpuasa gitu kan. Ya, jadi tidak ada yang salah. Ya, semuanya benar, hanya bagaimana apa namanya sisi kita memandang saja gitu. Oleh karena itu pernah dulu mungkin terbesit di dalam hati gitu kan Bang Jai, ketika menjalani puasa gitu, wah gue doang nih paling benar gitu kan, yang lain nggak ada yang puasa nih gitu di kantor misal. Cuman gara-gara puasa itu kan jadi lemes gitu kan, saat kerjaan kantor terbengkalai gitu kan, apa namanya bikin apa namanya proyek-proyekan jadi sekedarnya gitu kan. Ya, jadi tidak maksimal gitu. Akhirnya setelah sudah mengaji, ditelaah gitu. Jangan sampai mengganggu aktivitas yang wajib kita gitu. Bukan sampai sakit misal. Waduh, jangan ya. Karena apa tadi? Ya, kerjaan kita ini seorang pekerja atau karyawan. Kecuali kalau memang kita di rumah gitu kan, seorang ustadz murni gitu kan. Ya, atau memang sudah tidak bekerja, sudah pensiun gitu. Lebih baik gitu. Ya, memang apa namanya? Memperbanyak ibadah atau memperbaiki kualitas ibadah. Ini kan kita masih muda bekerja gitu. Jadi harus diimbangi. Nah, maka lanjutannya wala mubadziran, dan juga tidak tabdzir, membuang-buang gitu ya. Punya uang banyak gitu ya, ini dibuang-buang, dipakai. Jadi maksud tabdzir itu untuk perkara-perkara yang nggak jelas ya. Kalau perkara-perkara yang jelas itu ya beda lagi. Memang ada kelebihan di dalam uangnya gitu kan. Namun tadi dialihkan untuk perkara-perkara yang baik. Sedekah, neraktir anak yatim, berbagi dengan keluarga, tetangga, boleh. Gitu boleh. Ini untuk hal-hal yang tidak dianjurkan gitu. Ataupun yang dimaksud di sini adalah mubadziran, misal gaji kita itu 3 juta gitu. Atau 4 juta sekarang ya mungkin ya UMR. Makanya nggak tahu gaji berapa itu kan UMR sekarang. 4 jutaan kali. Misal 4 juta. Jadi tadi di awal dikatakan terlalu bakhil, ya terlalu dikekep itu juga kagak boleh gitu kan. Atau terlalu tabzir gitu kan. Ada uang 4 juta lah semuanya dipakai. Gajian, udah jajan. Ya beli, ambil. Apa? Baju beli. Apalagi beli, semuanya beli ya. Nah, dia kagak sadar gitu kan. Lah kan itu harus bayar kontrakan misal. Atau misal yang kuliah harus bayar kuliah. Apalagi misal beras belum misal. Buat jajan bini yang punya bini gitu kan. Buat orang tua misal yang belum menikah, belum. Nah, ini tadi yang dimaksud tabzir gitu kan. Jadi ya udah, jadi habisin untuk dalam 1 hari, uangnya besok gimana itu kan. Selama 29 harinya. Jadi apa ya? Ya pertengahan tadi, sekali lagi balik khairul umuri awsatuha gitu. Disimpen banget, jangan terlalu dibuang semuanya atau dipakai semuanya juga nggak bagus. Kira-kira kita sudah makan, bensin motor sudah, gitu kan? Sudah cukup, simpen lah uangnya, gitu. Karena masih ada hari esok kan, gitu. Terbesok ya simpen aja gitu. Kalaupun nanti malam misalnya kita wafat gitu, karena minimal bisa jadi apa namanya warisan kan, walaupun hanya sekedar 3 juta gitu.
Atau misalnya 3 juta kita jajanin cepet sehari. Masih sisa berapa itu? 2,9. Nah itu kan sisanya lumayan buat warisan. Ya. Jadi tabzir jangan gitu kan terlalu mengeluarkannya secara maksimal, juga pun dikekep juga nggak bagus gitu. Wala yakunu tami'an fil mal wala yakunu zahidan fih. Gitu. Dan juga seseorang itu jangan sampai menjadi pribadi yang apa namanya, tamak gitu, tomak, ya tamak dalam perkara-perkara harta. Udah dapat jatah misalnya di sono 200 dah gitu. Ya. Nah malam kan buat istirahat gitu. Ini yang kalau misalnya punya dapat gajinya harian. Gitu. Nah sudah, ya jangan digenjot terus gitu. Sore nggak pulang, ya malam nggak pulang, sampai tengah malam nggak pulang, sampai subuh kagak pulang. Ya. Besoknya sakit, masuk angin, ya. Masuk angin pilek, mau batuk, ngecek ke rumah sakit, ya Allah nauzubillah gitu kan. Terindikasi gejala COVID, aduh, kelar ini urusan, ya. Ini yang dimaksud apa namanya? Toma, ya. Terlalu berlebihan di dalam perkara harta. Nggak merasa cukup terus. Kurang mulu terus. Khairul rizki al-kafaf. Ya, sebaik-baiknya rizki itu yang cukup. Ya. Mau makan cukup, mau beli rumah cukup, mau beli motor cukup, mau beli mobil cukup gitu. Memang ada gitu. Ini masih cukup tuh kan ada duitnya. Berapa misal harga mobil gitu ya, misalnya 400 juta dah. Memang uangnya ada. Gitu. Nah, ini maksudnya cukup gitu. Dia punya uang 450 juta lah, itu kan mobil kebeli satu. Ya kalau yang harga 200 juta dapat 2. Ya cukup gitu. Dan ini kan kagak gitu. Uangnya berapa misal? 3 juta. Mau beli motor. Ya ini belum kesampaian kan. Misal motor itu kisaran di angka 15 juta. Masih jauh. Udah tabung aja dulu. Kita tabung. Ya berapa tuh sejuta. Gitu. Kekumpul 20 juta. Harganya 15 ya naik dah. Misal 17 juta. Karena ngumpulinnya setahun misal. Ya masih cukup. Masih ada lebih 3 juta. Ya. Jadi kadang kita apa namanya? Suka tidak percaya dengan proses gitu. Maunya terburu-buru kan. Emang nikmat di awal, cuman susah di akhir. Udah ambil motor aja dulu, tergampang. Ya bisa bayar mah. Nah udah, emang enak di awal. Cuman pusing di akhir kan. Mikirin bulanan cicilannya gimana, belum ntar kalau misalnya telat ditarik dealer, waduh panjang. Makanya tadi ya persedengan. Jadi nggak bagus juga kalau misalnya kita terlalu atau memiliki karakter tamak terhadap harta. Wala yakunu zahidan fihi ay fil mal. Dan jangan sampai seseorang tersebut hatta la yakuna kan gitu takdirnya. Dan jangan sampai juga seseorang itu menjadi pribadi yang terlalu zuhud. Zuhud boleh. Ini dianjurkan oleh para ulama. Maksudnya terlalu zuhud. Ya, di dalam harta. Kan guru saya menjelaskan itu, jadikan apa namanya, dunia kita ini adalah wasilah untuk menggapai akhirat kita. Contoh misal kita terlalu zuhud, tidak memerlukan harta. Ada orang ngasih misal gitu cepet. Nih, pakai dah jajan. Enggak, deh. Kita kagak butuh lagi dah. Sama dunia nggak bisa, udah.
udah nggak ada ini rasanya tuh, gitu ya, udah ambil dah. Lah kan bingung ntar siang nih mau makan, gitu ya. Sedangkan bagaimana seseorang bisa berdiri kokoh gitu untuk melakukan apa namanya takbir yang pertama, karena di dalam sholat berdiri itu adalah rukun gitu kan. Allah, dia belum makan, lah lemes badan, gitu ya. Dan pun tadi pun kan bukan kita yang minta, gitu. Orang tersebut memberikan. Maka guru saya memberikan sebuah rumus, apa-apa yang datang bukan dari diri kita, maksudnya dari hawa nafsu atau keinginan kita, maka itu datangnya dari Allah. Gitu. Ada orang ngasih, ya ambil, terima. Itu apa namanya? Bagaimana kalau misalnya kita renungi bagaimana sifat sayangnya Allah gitu kepada seorang hamba, belum minta udah dikasih. Ya, karena Allah tahu nih orang bakal sholat lagi, gitu. Ya, kalau nggak makan ntar gimana nih? Kagak kuat berdiri. Makanya tadi konsepnya gitu kan. Banyak orang yang langsung cuman sekedar nyomot gitu. Oh zuhud begini, apalagi baca di kitab doang, apalagi perkara-perkara tasawuf gitu. Itu tipis gitu kan. Jadi harus memiliki seorang guru gitu. Seorang mursyid, seorang apa namanya? Pembimbing, murabbi. Ya, untuk perkara-perkara tersebut. Jangan sampai nanti setan masuk gitu kan. Wah, ini benar nih udah zuhud gitu kan. Udah semakan sama dunia udah nggak usah. Udah bagaimana? Kita membutuhkan pakaian kan untuk menutup aurat-aurat kita. Nggak ada duit kita nggak bisa beli. Oh, oke lah, misal nggak pakai duit, nah, minimal kan orang kasih. Nah, berarti kita masih membutuhkan gitu. Nah, ini sarung gitu kan, hadiah, ambil gitu. Buat sholat, ya, buat ibadah. Memang buat apa gitu kan? Nabung buat beli motor. Nah, beli motor bakal nyari nafkah gitu. Ntar anak istri kita gimana makannya gitu. Kontrakan siapa yang bayar? Lebih dosa lagi gitu. Karena kewajiban seorang suami itu mencari nafkah. Sedangkan kerjaan kita ini jauh misal. Kan butuh alat transportasi gitu yang bisa misal. Yang mana mungkin alat transportasinya bisa yang lebih hemat gitu. Caranya mungkin beli motor. Kita beli motor ini biar mudah cari nafkahnya gitu. Ya, dan biar bisa mencari nafkah gitu. Ya kalau memang dekat dia nggak butuh motor ya nggak apa-apa juga. Misal dengan berjalan sudah cukup ya udah. Ini kan kita sendiri, masing-masing diri kita yang tahu. Yang tidak diperbolehkan ini ya tabzir tadi yang dikatakan gitu, tamak melebihi batasnya. Misal dengan satu motor ini cukup gitu untuk kita berangkat ke kantor kita gitu. Lah nggak usah beli lagi 2, 3, 4, 5. Beli lagi, iya koleksi. Ya, nah ini fudul kalau kata guru saya, ini fudul berlebihan. Gitu. Beda lagi kasusnya tadi dikasih gitu. Motor kagak dipakai udah ambil deh. Ya udah namanya dikasih ya simpan aja dulu. Gitu. Nggak tahu ke depannya kita memang lagi butuh uang. Ya, dari perusahaan dipecat gara-gara Covid misal. Ya udah, ada motor, ya udah jual dah. Yang satu kan bakal ke kantor, nggak usah disayang-sayang. Ya, nah Bang Ji ngomong begini sebenarnya agak berat gitu karena masih lah ada rasa, banyak rasa gitu, cinta terhadap dunia gitu. Jadi tidak mudah kita berbicara tentang masalah zuhud. Ya, hanya orang-orang yang apa namanya, yang pantas untuk membahas perkara zuhud. Kelas kita ini hanya sekedar melatih diri lah, apa namanya untuk mementingkan kepentingan orang lain. Maka guru saya membagi zuhud itu menjadi 3 bagian. Zuhud kelas bawah itu adalah menjaga diri dari perkara yang haram. Alhamdulillah kita udah kerja ya. Mau jualan apa aja yang penting halal. Dan yang kita jual juga barang-barang halal. Kita kerja nih halal gitu ya. Kagak maling, nggak nyuri.
ya nggak nipu, kita bekerja. Ini sudah zuhud kelas 3. Ini bagaimana guru saya menjelaskan. Jadi tidak, zuhud itu melulu tentang tarkud dunia gitu secara total. Baru masuk ke zuhud kelas 2, mementingkan kepentingan orang lain gitu. Kita sekedarnya aja, udah makan, udah minum, cukup dah. Ya, lebihnya kita kasih istri kita, anak kita makan, kawan kita makan, secukupnya. Nah itu tuh kelas 2. Wah, kelas tinggi beda lagi ya. Tidak butuh terhadap dunia gitu. Dunia hanya dijadikan alat untuk bisa sampai ke akhirat gitu. Atau segala sesuatu yang bernilai akhirat gitu. Nah, dia kalaupun dia dapat gitu dunianya, ya cuman sekedar buat beribadah. Kerja dapat kisaran misalnya ceban gitu 10.000, bakal makan aja udah, biar ya Allah, biar bisa nanti entar sholat gitu, menyembah Allah, biar nanti bisa berzikir. Dapat 20.000 atau 50, bakal beli sarung aja. Sarung dia cuma 3 ya, sehari ganti misalnya gitu. Harus ada gantinya kan, kalau kotor satu ya punyanya satu doang gimana ntar kan, nggak ada tutupan tuh bawahnya kan. Auratnya kelihatan, lututnya apa segala macam. Minimal 2 lah, itu paling minim buat gonta ganti. Yang aman 3 lah. Jadi terlalu zuhud juga nggak bagus ya, tengah-tengah dah. Tamak kagak, terlalu zuhud banget kagak. Kerja pagi pulang sore gitu. Ada orang ngasih rezeki, gaji, kita ambil gitu. Jadi sekali lagi, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Wala yakunu mashghulan bidunyahu nasyan an akhiratihi, bil aksi wabil aksi gitu. Dan juga seseorang ini tidak sampai terlalu sibuk gitu kan, menjadi pribadi yang sibuk, masyghul dengan perkara-perkara dunianya, nasian yang keadaan halnya sampai dia lupa gitu an akhiratihi, terhadap perkara-perkara akhiratnya. Ini berlebihan terhadap dunia juga ya nggak bagus juga gitu. Kerja terus ya kan, gimana ini biar rumah kebangun, gimana ini biar kita bisa beli, gimana ini hanya berkutat tentang perkara dunia pun nggak bagus juga. Nasian ana akhiratih, sampai dia lupa gitu untuk bekal akhiratnya, ini nggak bagus. Wabil aksi gitu. Dan begitu pun sebaliknya, terlalu sibuk sholat, zikir di kamar mulu, ya nggak ada sosialisasi sama warga gitu, keluar dah main gitu ya, karena takut gitu kan, takut ya setan masuk ya, sedangkan ilmunya di bawah standar rata-rata. Sekelas ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja itu masih digoda oleh iblis, yang mana mengatakan ya sudah nggak usah sholat lagi gitu. Nah, untung karena alim ya, punya ilmu lah, nggak mungkin ya kalau memang ini Allah tidak memerintahkan sholat. Nabi kita ini Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya gitu kan tetap melaksanakan sholat, itu Nabi. Kemudian juga ada riwayat yang menjelaskan gitu, menceritakan tentang iblis ini mengaku Jibril gitu, menyampaikan wahyu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya orang alim gitu, abid. Lah nggak mungkin gitu. Malaikat Jibril itu turun menyampaikan wahyu terakhir itu ya Nabi kita Nabi Muhammad, sedangkan aku hidup di zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Ini bohong berarti. Iya. Nah itu tadi sekali lagi ya. Jadi terlalu fokus dengan akhirat juga ya tidak bagus kita. Harus ada sosialisasi. Bagaimana kita lihat kan kiai-kiai kita, tetap mereka bersosialisasi gitu. Tidak melulu mengurung di kamar gitu. Mereka mengajar ya. Ini kan sosialisasi, bentuk sosialisasi. Ya, kadang dipanggil tahlilan ke kampung-kampung ya datang kiai-kiai habaib datang. Gitu. Jadi
mengejar akhirat tetapi tidak melupakan dunia gitu. Nah itu kelas kelas-kelas ulama-ulama besar. Kalau kelas kita tuh paling minimal tuh mengejar dunia tapi jangan sampai lupa akhirat ya. Ini kelas kita. Kita bekerja, ya sholat, pas masuk waktunya zuhur sholat, asar sholat ya. Habis sholat ya kita zikir 5 menit aja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ntar sore pulang, makan bareng sama istri, anak. Ada waktu dikit ya kita jalan-jalan, nyenengin anak, istri. Ya. Ada waktu lagi dikit, baca Quran dah. Yang bisa baca sesuai dengan hukum tajwid, baca dah. Gitu. Waktunya kita ngaji, ya ngaji. Gitu. Sore pulang, malam ngaji. Sampai jam 9 pulang lagi ke rumah istirahat, besok kerja. Malam kita qiyamul lail kalau memang bangun. Nah, ini pertengahan. Jadi kelas kita tuh masih mengejar dunia tapi jangan sampai lupa akhir. Jangan sampai kita seperti orang-orang non muslim gitu kan. Ngejar dunianya gila-gilaan gitu. Targetnya harus 1M. Orang muslim itu harus punya keyakinan yang kuat gitu. Kalau tanpa Allah ini kita nggak bisa, udah begitu dah. Itu paling cakep dah. Kita punya cita-cita pengen punya uang 1M. Tapi ingat satu hal, tanpa Allah ini nggak akan bisa terlaksana. Tanpa Allah nggak akan bisa terrealisasi. Kalau udah punya konsep begitu, rumusan begitu, ya, prinsip seperti itu, insya Allah kita sholatnya makin rajin gitu. Ibadahnya, zikirnya, baca Qurannya, sunnah-sunnahnya rajin. Nah, kita nggak akan bisa capai gitu tanpa Allah. Kenapa? Allah mempunyai sifat yaitu qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkehendak atas segala sesuatu. Ya kata, misal orang non-muslim mengumpulkan 1M itu dengan waktu misal 10 tahun. Beda kita orang muslim yang mempunyai keyakinan seperti itu, bisa Allah kasih dalam waktu 5 tahun. Jangankan 5 tahun, detik itu pun bisa. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Allah maha berkehendak. Semua alam semesta ini adalah milik Allah gitu. Allah perintahkan semuanya, ya bisa. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kalau misalnya kita berlandaskan, bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, balik lagi gitu ya. Jadi khairul umuri awsatuha. Perkara yang baik itu sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Ya. Dunia mulu kagak bagus, akhirat terus ya nggak seimbang. Ntar takut ngeblank gitu, keblinger. Dan juga kita nggak boleh nyalain gitu kan, bukan salah agamanya sih, oknum aja gitu. Misalnya ada orang ngaji mulu atau ngezikir mulu atau baca Quran mulu, tahu dia keblinger, bukan salah agamanya atau ilmunya, dianya gitu kan, nggak pakai guru kadang, atau mungkin sosialisasinya kurang, asik dengan dunianya sendiri, ini nggak bagus juga. Maka Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani memerintah untuk bergaul dengan manusia gitu. Jangan asik untuk berzikir, ya menyendiri, tetapi bergaul, bersosialisasi dengan manusia. Gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Terlalu pelit jangan, terlalu mubazir jangan. Terlalu tamak jangan, terlalu zuhud jangan. Terlalu sibuk dengan dunia jangan, terlalu sibuk dengan akhirat jangan. Persedengan. Gitu, persedengan aja. Ya, tengah-tengah. Mu'tadil. Ya. Al-khulasa ahsanul umur ma yakunu wasatan wa yakunu ala haddil i'tidal fala yajuzu lana at-tajawuz 'anil haddi fi jamil umur. Jadi sebaik-baik perkara itu ya pertengahan gitu. Dan berada pada batas-batas yang adil ya, dan tidak boleh bagi kita untuk melewati batas ya, atau melampaui batas atau jauh melampaui dari batas-batas di dalam setiap perkara gitu ya. Di dalam beragama pun ada batasan, jangan sampai kita melewati batas. Minum boleh gitu,
Tapi minum minuman keras nggak boleh, gitu ya. Jangan sampai melewati batas. Minum boleh, gitu. Makan boleh, tapi jangan sampai makan makanan yang diharamkan, babi, gitu. Nah, ini secara zat, haram secara zat. Ada lagi yang haram, yang secara sebab, gitu. Nasinya halal, cuman karena caranya maling, nah ini yang haram, nah gitu ya. Jadi yang disebut halalan thayyiban begitu. Dia thayyib, nasi ini thayyib gitu kan. Tapi nggak halal gitu. Karena caranya maling gitu. Nah gitu. Jadi jangan sampai melewati batas. Gitu. Ya, wasikum nafsi bitaqwallah. Sama-sama kita terus saling menasehati. Ad-dinu nasihah. Ya, agama itu saling menasehati. Ya, bukan berarti duduk di sini kemudian menjelaskan ini sudah mengamalkan gitu. Kadang takut-takut gitu, kita belum bisa mengamalkan secara maksimal. Ya, usikum nafsi bitaqwallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mungkin yang sedikit ini Bang Jikira cukup mitra YSI ya. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita tidak hanya sekedar ilmu tetapi juga amal ya, sehingga berbuah ya, dengan ilmu itu berbuah hidayah ya, dengan amal semoga Allah berikan buah yaitu taufik untuk kita bisa istiqamah. Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.